perkenalkan nama saya Rama Gali Suryana selaku host 1 dan teman saya. Nama saya Safira Galis Edelweiss selaku host 2. Hari ini spesial banget kita kedatangan tamu yang ilmunya luar biasa untuk membimbing kita nih. Nah betul sekali, kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Imam selaku guru agama di SMK Al Jihad. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas topik yang agak ngeri-ngeri sedap, yaitu tentang hari akhir. Anak SMK kalau dengar hari kiamat biasanya langsung mikir film 2012 atau tanda-tanda yang serem di medsos nih Pak. Nah, kenapa sih Imam pada hari akhir itu kita ditaruh di rukun iman? Kenapa kita harus percaya sama sesuatu yang belum terjadi Pak? Iya, itu pertanyaan lumayan bagus. Kenapa sih? Kenapa kita harus percaya iman kepada hari akhir? Karena normalnya manusia itu gak bakal kerasa kalau bumi ini bakalan berakhir. Ngerasanya kan, Pak, dari zaman dulu bumi masih ada aja, sampai zaman depan juga masih bakalan ada aja. Tapi harus kita tahu, selama itu namanya makhluk, kalau makhluk itu pasti hancur. Yang gak bakalan hancur ya cuma Allah aja. Sisanya itu ada hari akhirnya. Jadi itu sebagai pengingat kita bahwasanya segala sesuatunya itu bakalan berakhir kecuali Allah. Itu sih. Tapi banyak yang bilang, kiamat masih lama, jadinya malah santai-santai aja. Iya benar, kiamat masih lama. Tapi itu kiamat kubro yang masih lama. Kalau kiamat subro tiap hari ada. Kayak misalnya kiamat subro kan kiamat kecil ya. Kalau kiamat kecil itu salah satunya itu kan kematian. Kayak ini Pak, kayak banjir juga termasuk ya? Ya, banjir juga termasuk kiamat kecil. Nah, kiamat kecil yang mematikan kan yaitu kematian seorang makhluk itu kan termasuk dia itu terkena kiamat sugronya kan. Nah, jadi ada dua. Kalau kiamat kubro ya benar masih lama. Kalau kiamat sugro kan bentar lagi. Nggak lama lagi juga mati. Ya, jadi gak usah mikirin ke kiamat kubronya, mikirin aja ke kiamat sugronya. Bentar lagi juga gilirannya kan. Iya betul. Nah, misalkan umur saya kan 30-an. Normalnya orang 60 mati ya. Saya sisa setengah jalan lagi, sisa setengah lagi mati. Gak usah nungguin kiamat kubro, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah ngomongin bekal sekarang kan zamannya medsos tuh banyak fenomena aneh tuh Pak. Apakah itu termasuk tanda-tanda yang harus kita waspadai? Iya benar, di medsos ini apalagi ini ya, ya fitnah bertebaran di mana-mana dan itu yang kita harus waspadai. Karena apa? Contohnya sekarang zamannya perang nih, sekarang kan perang antara Amerika dan Iran kan. Nah, seakan-akan tuh media nganggap pada saat presiden Iran yang meninggal, warga Iran pada seneng. Itu kan media ngasih taunya kayak gitu. Padahal enggak. Orang-orang Iran sedih banget pas presidennya meninggal, Ali Khamenei yang meninggal. Itu salah satu fitnahnya kayak gitu. Jadi seakan-akan biar apa? Biar ngerasanya Amerika ngebom Iran itu rakyatnya setuju, padahal enggak. Kayak itu salah satu fitnah. Sama yang kayak kemarin Venezuela pas Donald Trump culik presidennya, kan ada anggapan rakyatnya pada setuju. Ya kayak gitu, itu salah satu siri-siri fitnah juga. Sama halnya kayak misalkan kalau misalkan ada penembakan, kalau yang nembak orang Islam ya dia tinggal ngomong oh ini teroris. Tapi kalau yang nembak bukan orang Islam ya ngomongnya paling apa gitu. Kayak gitu parahnya dari sekarang apa namanya maksudnya dari yang fitnah bertebaran di mana-mana parahnya kayak gitu. Tapi ini kasusnya tuh sama kayak ini loh Pak. Kayak apa? Pak Syekh Ali Jabir itu kasihan banget Pak. Iya. Dia kan ditusuk sama orang yang di oknum yang nggak dikenal lah Pak. Oknum. Iya. Kenapa kira-kira ditusuk itu? Di bagian sini. Iya, ditusuknya karena apa? Nggak tahu. Motifnya nggak tahu itu. Nggak jelas. Bisa jadi terkena itu, terpapar berita hoax atau terpapar fitnah kayak gitu bisa jadi. Kayak misalnya ya apapun deh, misalkan kayak ya misalkan kalau ada sesuatu yang salah terus kamu dikomporin sama teman kamu tuh jajan temen dulu yang itu tuh padahal itu bukan sama sekali.
Itu bahayanya fitnah, dan kita harus cross check pada saat kita dengar berita, kita harus cross check, tanya benar. Kayak sekarang nih katanya orang Iran pada senang bergembira karena presiden meninggal. Coba aja kamu tanya sama orang-orang Iran nih, bener nggak dia senang apalagi nangis sekarang? Katanya lagi pada nangis sekarang karena presiden yang meninggal. Itu pentingnya tabayun Ya. biar nggak kena fitnah lah. Nah, Soalnya kalau terkena fitnah nanti yang rugi kita juga. kita rugi, dia juga rugi. Iya, jadi pada rugi. Rugi. Yang mana yang fitnah? Iya. Lanjut. Wah, dalam banget. Jadi kalau kita nge-share hoax atau ngebully di kolom komentar, itu masuk catatan amal buruk buat hari akhir juga ya Pak? Iya, makanya kita harus hati-hati. Apa yang kita lakuin segala sesuatunya itu bakal dimintain pertanggungjawaban. Kalau kita berlaku yang baik, nanti dapat ganjarannya segitu. Begitu pula pada saat kita melakukan hal yang buruk, nanti dapat ganjarannya juga. Sesuai kita ngelakuin apa. Kalau baik dapat baik, Kalau buruk dapat buruk. buruk gitu. Nah, persiapan apa aja sih Pak kalau di hari kiamat nanti gimana? Ya, persiapannya yang kita lakuin ya dari sekarang. Ya, sekarang kita persiapan apa sih buat hari kiamat? Sholat, Apa lagi? sholat, zikir. Zikir, ya sekarang kita lagi puasa, sekarang kita lagi dakwah gitu kan. Ya itu semua yang kita lakuin ini kan untuk mempersiapkan pada hari kiamat. Tapi sebenarnya kita persiapan nggak jauh-jauh hari kiamat sih. Ya. Kita paling ya itu paling di kuburan yang kita persiapan sekarang kan yang paling dekat kan itu. Ya sekarang saya umur 30 lagi juga udah di kuburan. Nanti saya di kuburan nungguin kiamat lama ya kira-kira. Lama. Nah saya bakalan prioritaskan gimana caranya nanti pada saat di kuburan saya enak. Karena di kuburan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama insya Allah saya dapat taman surga, dan kemungkinan yang kedua saya dapat naudzubillahi taman neraka. Ya udah, kalau saya insya Allah dapat taman surga, ya selama nungguin kiamat, ya saya tenang-tenang aja di dalam kuburan, gitu. Nah kalau ternyata saya malah dapatnya taman neraka, naudzubillah, ya saya selama nungguin kiamat lagi disiksa. Ya gitu. Jadi di kubur tidak cuma ada siksa kubur, tapi juga ada nikmat kubur bagi orang-orang yang memprioritaskan gimana nih keadaan kita pada saat di kuburan kayak gitu. Jadi persiapan kita ya sedang aja deh. Bentar lagi kan meninggal. Nah kita lakuin aja sesuatu yang mengenakan kita pada saat di kuburan nanti. Pokoknya kuncinya sholat ya Pak. Ya, tapi ya nggak cuma sholat. Ya kunci yang pertama itu belajar. Karena ya itu ayat pertama yang turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kan kita suruh baca. Maksudnya apa? Ya kita harus belajar tuh yang penting. Dengan belajar kita bisa ngerti caranya sholat kayak gimana, waktunya sholat kapan, tata caranya gimana. Kalau nggak belajar main sholat aja, ya udah mau ngapain. Jadi kuncinya tetap belajar dulu. Siapa aja dulu. Oke, dengerin tuh guys ceramah dari Pak Imam, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin, amin, amin. Yuk. Tanda-tandanya ada apa aja sih Pak hari kiamat? Hari kiamat ya? Iya. Ya, mana tanda hari kiamat? Itu kan yang sekarang itu, yang sekarang kita nantikan itu kan kalau hoax bertebar di mana-mana udah ada, ya gedung-gedung mewah juga udah ada. Sekarang kan kita lagi nungguin yang kurang itu ya itu. Tinggal turunnya Dajjal, habis turun Dajjal, terus turun Nabi Isa. Dajjal itu juga rada lama tuh. Nah terus habis itu Nabi Isa turun, nggak lama ngebunuh Dajjal, habis itu turun Ya'juj Ma'juj, nanti Ya'juj Ma'juj dimusnahkan sama Allah. Ya masih rada lama juga sih memang kiamat. Kalau kita nungguin kiamat kubro sih kayaknya kita nggak bakal nemuin. Bentar lagi juga meninggal, tapi kalau kiamat subro ya bentar lagi juga paling kita dapat kiamat subro. Kalau Dajjal muncul, apa yang kita lakuin Pak? Kalau Dajjal muncul nih Pak? Kalau Dajjal muncul itu iya ya. Kalau Dajjal muncul, kira-kira kita bisa kerja nggak kira-kira pas Dajjal muncul? Nggak bisa. Nggak bisa. Kerja nggak bisa. Makan bisa nggak makan kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada orang makan. Terus apa yang dilakukan kaum muslimin pada saat itu? Ya kita zikir. Sama kayak sekarang. Kita menjelang sore ini udah mulai kerasa laparnya. Terus gimana nih kita biar tetap bisa terus hidup dengan cara zikir? Coba aja pada saat kamu lapar kayak gini, kamu baca Quran. Selesai baca Quran, selesai juga lapar.
Nah nanti jadi makanannya kalau muslimin pada saat Dajjal turun ya dengan cara bersikir, ingat sama Allah, itu makanannya kayak gitu. Jadi nggak usah ngelawan Dajjal ya. Iya. Kata Nabi Muhammad udah ngumpet aja, nggak usah kayak ayo kita tawuran sama Dajjal. Nah, Ya gitu lah. orang disuruhnya Ngumpet, zikir. zikir ya zikir. Soalnya kalau kamu ketahuan nyesel, mendingan ngumpet aja kabur gitu. Katanya pertanyaannya kayak gini loh Pak. Apa? Kata guru ngaji tuh kayak milih surga nerakanya Dajjal atau gimana gitu. Iya benar. Bener kan Pak? Iya. Kalau kamu milih surga aja itu sebenarnya nerakanya Allah. Kalau kamu milih neraka aja itu sama aja kamu bakalan surga Allah. Karena nanti orang beriman bakalan melihat ini Tuhan Allah. Karena apa? Allah itu matanya nggak satu, nggak picek. Terus Dajjal juga ciri-cirinya ada di sini ada kafaroh. Nah, kalau kita udah biasa ngaji, kita bakalan tahu kok kalau itu bukan Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang nggak ngaji, kecelai pasti sama Dajjal karena di saat di bulan-bulan pertama itu Dajjal ngebuat bulan pertama itu kayak setahun. Jadi bisa ngeberni nih, gue berpuasa nih, matahari gue diemin dulu. Bisa itu berbulan-bulan siang terus. Nah bagi orang-orang yang nggak ngerti, oh iya berarti Tuhan ini bisa berarti matahari. Tapi bagi kita yang udah ngaji, yang udah ngerti, lah itu bukan. Ini mah Dajjal. Jadi kita nggak bakalan percaya. Pesannya Nabi Muhammad apa kalau ketemu Dajjal itu kalau ditawarin yang enak-enak sama Dajjal jangan mau. Dan gitu juga kalau ketemu sebisa mungkin jangan sampai ketemu kita ngumpet. Pada saat kita lapar ya kita suruh berzikir. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan sholawatan, apapun itu yang berzikir. Gimana sih cara kita menghadapi ini semua? Ya sebenarnya ngadepin ini semua ya gampang. Kamu ngelakuin sesuai porsi kamu pelajar yang kamu lakuin apa gitu aja. Jadi nggak perlu kita ngomongin apa ya, ngomongin semuanya nggak perlu, ngomongin dunia nggak perlu, ngomongin negara nggak perlu, ngomongin RT nggak perlu. Yang kita perlu lakuin ya diri kita ini sendiri. Diri kita ini kan masih banyak minusnya. Apa aja sih minusnya kita? Nah nanti pada saat kita udah identifikasi minusnya kita bisa oh ternyata minus gue ini nih, akhirnya kita rubah jadi minusnya. Jadi lebih fokus ke diri sendiri. Kalau kita lebih fokus ke diri sendiri, insya Allah aman lah. Yang bikin kita punya itu pada saat kita mikirin semuanya dipikirin, padahal kita bukan siapa-siapa. Oke, kita pertama nih baca DM-an dari teman-teman di SMK Jihad. Bacain Sapira. Yang pertama, bagaimana cara kita melawan Yajud dan Majud nih Pak? Oh iya sama, ya Jumat juga kita nggak boleh lawan. Kalau Udah yang bertanya ya Pak. tetap umpat. Ya zamannya Jumat itu kan nanti ada Nabi Isa, kita ikutin Nabi Isa aja. Nanti Nabi Isa tuh bakal bakal arahin kita ke Gunung Sinai. Nanti di situ Nabi Isa doa, ya Allah musnahkan Ya'juj Ma'juj. Nanti cuma dikasih virus. Jadi gini loh, Ya'juj Ma'juj itu kan terkenal kuat banget. Iya. Bahkan udah kuat, ganas. Kalau misalnya yang Ma'juj lewat satu desa, pasti desa berantakan. Itu kan itu kan berarti Ya'juj Ma'juj ini kuat banget. Kita juga pada saat kelihatan Ya'juj Ma'juj pasti bakalan ngeri dan kita nggak bakalan bisa melawan. Dan gimana cara ngebersihin Ya'juj Ma'juj dengan cuma dikasih virus aja di lehernya, dikasih binatang di lehernya kena virus meninggal semua, terus nanti mayat-mayatnya diangkat lah sama burung-burung, terus nanti buminya dibersihin lagi dengan pakai hujan dengan air lah. Nanti gak lama bumi ini ya sangat amat itu ya banyak proteinnya, jadi tumbuh subur. Jadi nanti kita nanam apa aja enak. Nah nanti pada saat kepemimpinan Nabi Isa selama kurang lebih 40 tahun itu nanti kita ngerasain kejayaannya, enak banget jadi umat Islam pada saat itu. Dan pada saat itu kalau ada orang yang meninggal, kita ngerasa kasihan banget pada saat zaman enak-enak kayak gini kok meninggal. Kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita siapin untuk menghadapi hari kiamat Pak? Hari akhir. Yang kita siapin itu mindset kita. Yang kita siapin itu dari detik sekarang. Kita bisa nggak sih ngomong begini, ngomong misalkan pada saat sekarang kita dakwahnya pada saat gua dakwah ini kira-kira enak
ngenakin kita di hari akhir apa enggak. Kalau dengan dakwah ini malah mengenakan kita pada hari akhir, ya kita lakuin. Sama halnya kayak nanti misalnya Nabi Sasa, kamu udah terlanjur lapar misalnya, lewat tukang tajil udah banyak, ngeliat misalnya, Enak banget ya. enak banget tuh, lagi begini kan ya kan. Terus coba kamu tergoda untuk minum apa enggak? Kira-kira pada saat kamu minum itu ngenakin kamu pada saat di hari akhir apa enggak? Jadi mulai dari sekarang mindsetnya itu apa-apa harus kita sampai ke itu ke hari akhir. Kalau ini mengenakan kita pada saat hari akhir ya kita lakuin. Kalau enggak ya nggak usah. Itu aja sih. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Ciri-ciri hari kiamat itu seperti apa Pak? Ya itu Ciri-cirinya. hari-hari kiamat itu ya Nah. ciri-cirinya yang tadi, terus ada lagi yang nanti yang matahari terbit dari Ya. barat, terus nanti ada apa namanya trompet yang trompetnya malaikat Israfil ya kan, tiupan pertama, tiupan kedua kayak gitu. Ya itu sih. Masya Allah, benar-benar mencerahkannya obrolan kita hari ini. Ya. Iya, jadi nggak sadar takut jadi lebih termotivasi dari Pak Imam. Banyak sekali menyampaikan waktu dari Pak Imam. Makasih ya Pak. Makasih Pak ya. Oke, Sobat SMK lihat, segitu aja podcast hari ini. Jadi ingat, the game itu nyata. Pastikan skor amal kalian tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.